Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Pengalaman ini dialami Panji pada tahun 2014. Sewaktu dia ditugaskan dari kantornya untuk melakukan pengecekan data di salah satu kantor cabang di daerah Jawa Tengah. Pagi sekitar jam 10, Panji dipanggil ke ruangan Pak Indra. Pak Indra memiliki jabatan sebagai manajer akunting yang merupakan atasan Panji. Tepat di depan pintu ruangan, Panji sudah berdiri. "Masuk Panji, duduk." "Laporan keuangan udah sampai mana ya, Ji?" tanya Pak Indra sambil meletakkan handphone di atas meja. "Tiap hari saya periksa, Pak. Transaksi sampai 2 minggu udah selesai semua saya cek. Tutup bukunya kan masih 2 minggu lagi. Ada apa ya, Pak?" "Saya cek laporan piutang, kok aneh ya? Nggak masuk akal gitu. Kalau toko sampai 2 bulan nggak bayar. Sepertinya ada yang nggak beres di cabang, Ji. Nih, kamu lihat deh, toko yang saya lingkarin warna merah. Ada transaksi yang janggal," kata Pak Indra sambil menyerahkan kertas yang ada di atas meja ke Panji. Panji mengambil kertas dan melihat transaksi piutang yang diberi lingkaran merah. Ada lebih 30 toko yang transaksinya dianggap janggal oleh Pak Indra. "Iya, Pak. Sebenarnya saya udah cek juga transaksi piutangnya. Cuma karena minggu kemarin fokus ke cabang Bogor, jadi belum sempat bilang ke Bapak. 2 hari lagi, kamu harus pergi ke cabang. Periksa semua transaksi. Kamu telepon tuh admin cabang, minta dicariin hotel buat kamu. Sekarang kamu bikin kasbon dulu deh buat perjalanan dinas. Nanti saya tanda tanganin," kata Pak Indra sambil meminta kertas yang ada di tangan Panji. "Ini kertasnya buat saya aja, Pak. Kan udah Bapak lingkarin nama tokonya. Biar saya cek ulang." "Kamu fotokopi aja. Aslinya nanti kasih saya. Saya buat meeting sama sales." "Baik, Pak," jawab Panji sambil keluar dari ruangan Pak Indra. Setelah jam istirahat, Panji yang sudah berada di meja kerjanya mencoba menghubungi bagian admin cabang yang akan didatangi nanti. Kurang lebih 15 menit mereka terlibat pembicaraan. Selain minta dicarikan hotel, Panji juga menanyakan arah dan rute perjalanan menuju ke kantor cabang nanti. Maklumlah, sejak 2 tahun kantor cabang itu dibuka, belum ada orang pusat yang datang untuk mengeceknya. Selama ini, laporan penjualan dan keuangan cabang semua dipercayakan dan dipimpin kepala cabang. Siang itu, ditambah 2 orang stafnya, Panji mempersiapkan data-data yang akan dibawa, mulai dari laporan piutang, hutang, persediaan barang, dan beberapa transaksi pembelian yang dianggap janggal. Atas informasi yang didapat dari salah satu stafnya, Panji yang merupakan asisten manajer di perusahaan itu mendapat kabar bahwa kepala cabang dan staf yang ada di cabang telah melakukan pembelian fiktif dan memakai uang hasil penjualannya selama ini. 2 hari kemudian, pagi sekitar jam 8, Panji sudah berada di stasiun kereta Gambir. Dia sengaja datang lebih awal untuk menghindar dari kemacetan. Perjalanan pagi ini menuju ke Jawa Tengah telah lama dinanti-nantikan Panji karena dia belum pernah menginjakkan kaki di kota itu. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan dan menikmati kopi di atas kereta api, Panji sudah sampai di stasiun kota tujuannya. Dengan dijemput salah satu staf kantor cabang, Panji langsung menuju ke kantor siang itu. Setiba di kantor, dia disambut kepala cabang dan staf admin, sedangkan beberapa karyawan sudah keluar kantor untuk tugasnya masing-masing. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, Panji tidak melakukan pengecekan data hari ini. Dia lebih banyak berbincang-bincang dengan admin dan kepala cabang. Untuk urusan kantor, selama ini Panji hanya mengenal karyawan cabang melalui telepon, sedangkan untuk bertemu langsung barulah hari ini. Waktu jam kerja yang tersisa tinggal 3 jam lagi digunakan mereka untuk berkenalan dan bertanya-tanya seputar pekerjaan. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Setelah semua karyawan cabang yang terdiri dari 10 orang berkumpul dan saling berkenalan dengan Panji, Panji pun pamit untuk menuju ke hotel, ditemani admin cabang yang bernama Dita. Dengan menumpangi angkot, mereka berdua menuju hotel yang telah dipesan Dita.
Hanya butuh waktu perjalanan 2-30 menit, mereka sudah sampai tepat berdiri di depan sebuah toko kelontong yang letaknya persis dilewati angkot yang mereka naikin tadi. Panji yang berada di pinggir jalan, matanya mencari-cari gedung hotel di sekelilingnya. Terlihat seperti kebingungan. Dita yang melihat Panji langsung menanyakannya. "Cari apa, Pak? Hotelnya mana, Dita?" "Ini, Pak, di sebelah toko ini kan ada jalan masuk ke dalam." Dita berjalan masuk ke dalam jalan itu yang lebarnya sekitar 4 meteran. Panji yang mengikuti Dita, matanya tak lepas melihat sekeliling. Dilihatnya ke arah kiri dan kanan. Ada beberapa rumah yang bertuliskan rumah penginapan atau losmen. Kira-kira setelah melewati 15 rumah, sampailah mereka di sebuah rumah besar dengan gaya bangunan yang sudah kuno. Semua terlihat dari bentuk jendela, atap rumah, bahkan sampai lantainya terbuat dari ubin kotak-kotak kecil berwarna abu-abu. Belum lagi hiasan dinding yang terdapat di teras rumah. "Dita, ini bukan hotel dong, ini mah losmen." "Iya, Pak. Kalau di sini jarang ada hotel. Ada hotel jauh, Pak. Kasihan Bapak kalau mau ke kantor nanti." "Orang di sini sebutnya rumah penginapan, Pak. Banyak kok, Pak, yang nginap di sini, terutama mereka pedagang dari luar kota yang mau beli batik," jawab Dita sambil mempersilahkan Panji untuk masuk ke dalam ruang tamu. Panji yang mendengar penjelasan Dita hanya terdiam. Rasa kecewa ada di dalam hatinya. Selama ini jika dia pergi keluar kota selalu menginap di hotel dan belum pernah sama sekali menginap di losmen atau rumah penginapan. Dita yang sudah berdiri di ruang tamu memanggil penjaga rumah dengan memberi salam. Tak beberapa lama, seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun menghampiri mereka. Laki-laki itu sudah mengenal Dita karena kemarin sudah bertemu untuk transaksi sewa kamar. "Sore, Pak. Mau ambil kunci kamar, tamunya dari Jakarta sudah datang," kata Dita sambil tersenyum. Laki-laki setengah baya itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah Panji. Dia membuka lemari tempat penyimpanan kunci kamar. Kunci kamar sekarang sudah berada di tangannya. Ia menghampiri Panji dan mengulurkan tangannya. "Saya Pak Tukiman, penjaga rumah ini." Panji menjabat uluran tangan Pak Tukiman. Ia juga memperkenalkan dirinya. Pak Tukiman mengajak mereka berdua untuk melihat kamar yang telah dipesan kemarin. Rumah penginapan itu begitu luas. Untuk menuju ke kamar harus melewati lorong taman yang sedikit kurang terawat. Ditambah lagi ada pohon besar di tengah taman yang kalau siang terlihat asri dan akan sejuk udara di sana. Tapi terlalu rimbun karena ditutupi benalu yang berada di batang pohon induknya. Setelah melewati taman, mereka harus melewati lorong yang berada di tengah-tengah kamar yang akan disewakan. Untuk sampai ke kamar Panji, mereka harus melewati 2 kali belokan lorong jalan yang ada di rumah itu. "Ini kamarnya, Den. Kamar nomor 28. Pak Tukiman mempersilahkan mereka untuk masuk dan melihat-lihat isi kamar. Panji pun masuk ke dalam kamar. Matanya melihat ke sekeliling. Di dalam kamar terdapat ranjang kayu yang beralaskan kasur kapuk yang tebal, kursi tua yang terbuat dari anyaman rotan, lemari kayu untuk menyimpan baju, dan di dalam kamar, tepatnya di dinding terdapat hiasan topeng berwajah manusia berwarna hitam. Semua barang-barang yang berada di kamar dan di rumah itu merupakan barang-barang yang memiliki nilai usia sudah tua. "Total kamar ada berapa, Pak Tukiman?" tanya Panji sambil mencoba duduk di kursi rotan. "Semuanya ada 28 kamar, Den." "Berarti saya kamar terakhir dong, Pak. Pantesan paling mentok di ujung lorong." "Emang yang lain penuh semua, Pak?" tanya Panji penasaran. "Oh iya, Den. Kalau mau masak bisa di dapur. Kalau mau minum juga ada di dapur. Kalau mau nonton TV ada di ruang tengah," kata Pak Tukiman. Dia tidak menjawab pertanyaan Panji. Pak Tukiman mengajak mereka berdua untuk menuju dapur dan ruang tengah. Setelah berkeliling ruangan dan Pak Tukiman kembali ke kamarnya, akhirnya Dita pamit untuk pulang. Panji mengantarkan Dita sampai pintu pagar.
Dita, aman gak ya di sini? Saya belum pernah loh nginep di tempat kayak gini. Aman, Pak. Udah banyak kok orang nginep di sini. Lihat aja, Pak, sepanjang gang ini, hampir 70% dijadiin rumah penginapan. Udah ya, Pak. Dita pamit dulu. Sampai ketemu lagi besok. Dita pun pamit dan melangkah keluar meninggalkan rumah penginapan itu. 10 menit setelah Dita pergi, Panji yang masih berada di halaman rumah pergi keluar untuk mencari makan malam. Dia melewati beberapa rumah penginapan lain di gang itu. Beberapa kali dia melihat beberapa orang turun dari mobil dan motor, membawa karung besar masuk ke dalam rumah penginapan atau losmen yang dia lewati. Di dalam pikirannya, Panji teringat perkataan Dita kalau banyak pengunjung ke kota ini untuk membeli batik atau sekedar berbisnis oleh-oleh yang akan dijual lagi di kota lain. Singkat cerita, pagi hari Panji sudah berada di kantor. Hari ini dia mulai melakukan pengecekan transaksi keuangan bulan kemarin. Berjam-jam dia periksa semua bukti pembelian dan kwitansi. Tidak butuh waktu sampai 1 hari, dia sudah menemukan pembelian fiktif. Transaksi itu tidak ada sebenarnya. Satu temuan sudah berhasil didapatkannya. Dengan rasa penasaran dan semangat, dia terus mengecek semua transaksi. Waktu terus berlalu, sampai tak terasa jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Panji menunda pekerjaannya dan segera balik ke tempat penginapan. Panji yang baru tiba menginjakkan kakinya di halaman rumah penginapan berpapasan bertemu Pak Tukiman yang mau pergi keluar. Mau ke mana Pak Tukiman? Mau pulang dulu, Den. Entar habis makan malam Bapak balik lagi ke sini. Rumahnya jauh, Pak. Enggak, Den. Rumah Bapak dekat di belakang sini. Dekat kok. Mari, Den. Bapak pulang dulu. Panji tersenyum menganggukkan kepalanya. Setelah Pak Tukiman pergi dan tak terlihat lagi, Panji mengerutkan dahinya seperti memikirkan sesuatu. Kalau ada tamu yang mau nginep, gimana ya? Kok penjaga rumahnya malah pulang? Gumamnya dalam hati. Matanya sekarang tertuju ke dinding yang berada tepat di belakang meja besar untuk menerima tamu. Di dinding itu terdapat tulisan, harap menghubungi nomor telepon di bawah ini jika penjaga tidak di tempat. Melihat tulisan itu, Panji sekarang mengerti kenapa dengan mudahnya Pak Tukiman bisa pulang ke rumahnya tanpa harus setiap saat berada di belakang meja penerima tamu. Kaki Panji melangkah meninggalkan ruang tamu. Ia berjalan menuju lorong untuk sampai ke kamarnya. Di sepanjang lorong dia melihat ke kiri dan kanan. Semua kamar nampak gelap seperti tak berpenghuni. Langkah kakinya dipercepat. Mulai ada rasa takut karena malam itu terasa sepi, bahkan tak terdengar suara apapun sepanjang lorong tadi. Setelah mandi dan rebahan di atas ranjang selama 60 menit, ia pun keluar dari kamar. Di tangannya sudah ada 1 bungkus kopi hitam untuk diseduhnya di dapur. Malam ini dia ingin menikmati kopi sambil menonton televisi di ruang tengah. Panji harus kembali melewati lorong kamar sebelum sampai ke dapur. Dari tadi, gue belum ketemu orang lain yang hidup di sini. Kamarnya semua gelap. Apa mereka belum pulang ya? Langkah kakinya dipercepat. Dan sekarang sudah berada di ruang tengah. Matanya langsung tertuju ke salah satu kursi yang ada di ruangan itu. Ia melihat seorang wanita tua dengan rambut putih terurai panjang duduk sambil menundukkan kepalanya. Panji tidak langsung menuju ke ruang tengah. Ia belok ke kiri ke arah dapur untuk menyeduh kopi. Segelas kopi panas dibawanya ke ruang tengah. Saat kakinya tiba di ruang tengah, ia sudah tak melihat lagi wanita tua yang duduk di kursi tadi. Panji meletakkan gelas kopi di atas meja. Televisi pun dinyalakannya. Ia pun duduk santai sambil menonton acara televisi sendirian. Sekali-sekali tangannya mengambil gelas yang ada di atas meja. Diminumnya kopi yang masih panas itu perlahan-lahan. Baru saja 15 menit dia menikmati acara televisi, tiba-tiba dia merasakan ada orang berdiri di belakang kursinya. Bulu kudunya mulai berdiri.
Perlahan-lahan dengan memberanikan diri, dia menengok ke arah belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Panji langsung menarik nafas dan perasaannya lega sekarang. Kirain ada setan. Ternyata cuma perasaan gua doang. Karena masih ada rasa takut, dia pun mengambil gelas yang ada di atas meja untuk dibawanya ke kamar. Saat baru beberapa meter melangkah, tiba-tiba televisi yang tadi masih menyala mati dengan sendirinya. Mendengar itu, Panji langsung menoleh ke arah televisi. Dia melihat televisi itu sudah mati. Karena takut, dia berjalan cepat menuju ke kamarnya. 3 malam sudah Panji berada di rumah penginapan itu. Setelah pulang kerja dan rebahan di atas ranjang, sekitar jam 9 malam, ia berniat untuk beli mie goreng yang ada di ujung jalan. Kakinya melangkah melewati lorong kamar. Dari tikungan lorong kamar, dia melihat laki-laki muda seumuran dengannya berjalan cepat melewati lorong. Panji yang melihat itu mempercepat langkahnya. Niat hatinya ingin berkenalan. Siapa tahu bisa dijadikan teman ngobrol untuk malam hari selepas pulang kerja. Dia melihat dari belakang laki-laki itu belok ke kiri menuju ke dapur. Panji yang tadinya mau keluar rumah, sengaja melangkahkan kakinya ke arah dapur. Baru saja kakinya sampai pintu dapur, dia tidak melihat laki-laki itu berada di sana. Rasa takut mulai menghantuinya. Kakinya perlahan-lahan mundur ke belakang. Dia membalikkan badannya dan melangkah cepat keluar rumah. Apa mata gua yang salah lihat ya? Tadi perasaan gue lihat dia ke dapur. Kok nggak ada ya? Kemarin juga gitu. Nenek yang di kursi ruang tengah juga nggak ada pas gue datang. Ini rumah penginapan, ada tamunya apa enggak sih? Dari kemarin gue lihat kamar gelap semua. Kaki Panji terus melangkah ke ujung jalan. Pikirannya masih memikirkan apa yang dia lihat 2 malam ini. Dia juga mempertanyakan keberadaan Pak Tukiman yang tidak pernah dilihatnya lagi. Tepat di depan warung nasi goreng, Panji memesan mie goreng dan segelas teh hangat. Abang penjual yang ramah akhirnya menjadi teman ngobrol Panji malam ini. "Nginap di mana, Mas?" tanya penjual nasi goreng sambil memberikan segelas teh hangat. "Di rumah yang besar itu, Pak. Rumah penginapan. Nggak ada namanya sih, Pak. Cuman ada tulisan rumah penginapan. Tapi paling besar sih di gang ini." "Oh, yang di ujung itu ya? Yang rumahnya pagar hitam?" "Iya, betul, Pak. Yang penjaga rumahnya namanya Pak Tukiman." "Aman, Mas, tinggal di sana?" tanya penjual nasi goreng itu. "Aman, Pak." Panji terdiam dan berpikir dengan perkataan penjual abang nasi goreng itu. Karena penasaran dia balik bertanya, "Emangnya ada yang nggak aman, Pak, kalau nginap di sana?" "Rencana berapa lama nginap di sana, Mas?" Penjual nasi goreng itu tidak menjawab pertanyaan Panji. Dia malah balik bertanya lagi. "Rencana 1 minggu, Pak." Panji yang tidak mendapat jawaban dari bapak penjual nasi goreng menjadi penasaran. Dia mencoba mengulang pertanyaannya lagi. Tapi entah kenapa bapak penjual itu tidak mau menjawab. Dia hanya terdiam. Melihat tidak ada respon, Panji pun akhirnya terdiam. Setelah kenyang, Panji meninggalkan warung nasi goreng. Dia berjalan kembali ke penginapan dan langsung menuju ke kamarnya. Sepanjang lorong kamar, dia tidak melihat ada lampu yang menyala dari dalam kamar. Keyakinannya bertambah besar. Sepertinya yang menginap di rumah itu hanya dia sendirian. Malam sekitar jam 2, Panji yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena merasakan udara di kamar menjadi panas. Tapi karena mengantuk, matanya tetap terpejam. Dia hanya membalikkan badannya. Rasa panas semakin terasa menerpa badan. Sedikit demi sedikit dia membuka kelopak matanya yang tadi masih terpejam. Matanya tertuju ke AC yang berada tepat di atas pintu. Dilihatnya AC masih menyala. Dari sudut matanya, dia seperti melihat seseorang duduk di kursi rotan di kamarnya. Dengan memberanikan diri, perlahan-lahan dia menengok ke arah kanan. Matanya tertuju ke kursi tua yang terbuat dari rotan. Betapa kagetnya dia melihat wanita tua dengan rambut putih terurai panjang duduk di kursi itu. Dan dalam waktu yang bersamaan, wanita tua itu menoleh ke arah Panji.
Wajahnya begitu pucat, matanya menatap tajam dan penuh kebencian. Panji yang melihat itu terdiam kaku, badannya tidak bisa digerakkan sama sekali, mulutnya tidak bisa bersuara, dia hanya berbaring kaku di atas ranjang. Wanita tua yang tadi duduk di atas kursi perlahan-lahan bangun dan berjalan ke arah dinding yang terdapat topeng wajah berwarna hitam. Tepat di depan dinding kamar, wanita itu merayap seperti cicak, berjalan di dinding menuju ke atas plafon kamar dan tembus menghilang entah kemana. Ada 10 menit Panji masih berbaring kaku. Perlahan-lahan dia mulai bisa menggerakkan badannya. Dengan badan yang masih lemas, dia berjalan keluar kamar mencari pertolongan. Dia mengendor beberapa pintu kamar yang dilewatinya, tapi tidak ada satupun orang yang membuka pintu. Kakinya sekarang sudah berada di ruang tamu. Dia duduk lemas di atas kursi. Badannya masih sedikit gemetaran. Dia berharap ada orang yang menolongnya. Tapi sayang, tidak ada satupun orang yang terlihat di rumah itu, termasuk Pak Tukiman penjaga rumah. Sampai matahari terbit, Panji masih duduk di ruang tamu. Dia sengaja menunggu Pak Tukiman. Sekitar jam 8 pagi, Pak Tukiman sudah terlihat berada di halaman. Langkah kakinya memasuki ruang tamu. Ia melihat Panji duduk di atas kursi. "Pagi, Den. Belum berangkat kerja?" "Pagi, Pak. Pak Tukiman, saya mau bicara sama Bapak." Mendengar itu, Pak Tukiman menghampiri Panji dan duduk di depannya. "Ada apa ya, Den?" "Pak Tukiman, saya minta Bapak jawab jujur ya. Selain saya, apa ada orang lain yang nginap di sini?" Waktu Den Panji datang pertama kali, yang sama temannya sore-sore itu, ada satu orang yang nginap di sini, Den. Tapi besok paginya udah pulang." "Kalau gitu, sejak orang itu pulang dan sampai sekarang pagi ini, cuma saya sendirian di sini?" tanya Panji penasaran. "Iya, Den, betul." Pak Tukiman menganggukkan kepalanya. "Satu lagi, Pak Tukiman, saya mau tanya. Rumah ini ada setannya ya?" Pak Tukiman yang mendengar itu hanya terdiam. Dia menundukkan kepalanya. Panji yang melihat itu jadi lebih penasaran lagi. Dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya beberapa hari ini. Tapi sayang, respon dari Pak Tukiman seperti tidak menghiraukannya. "Kalau soal ada setan atau tidaknya, Bapak tidak tahu, Den. Selama ini Bapak tidak pernah dengar ada tamu yang cerita seperti yang dialami Den Panji." Mendengar jawaban Pak Tukiman, Panji menjadi kesal. Dia tahu kalau Pak Tukiman berbohong. Dan Panji memaklumi kebohongan yang dilakukan oleh Pak Tukiman. Semata-mata agar usaha rumah penginapannya tidak sepi dan bangkrut. Hanya gara-gara isu setan yang dialami tamu penginapan. Pagi itu juga Panji memutuskan untuk keluar dari penginapan dan pindah ke losmen yang masih satu gang dengan rumah penginapan Pak Tukiman. Di losmen yang baru, Panji tidak mengalami gangguan aneh-aneh yang membuatnya takut. Dia sekarang menjalankan tugas kantornya lebih dari 1 minggu di sana. Itulah cerita yang dialami Panji sewaktu bertugas ke Jawa Tengah. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.